Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Halo. Hai. Hai. Hello. Shalom. Shalom. Adik-adik sekolah minggu apa kabar? Luar biasa. Pasti semuanya sehat-sehat di rumah ya. Kita akan ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Amin. Tuhan ada di mana-mana, walaupun kita di rumah, Tuhan ada di situ. Amin. Amin. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Yeay. Siap memuji Tuhan adik-adik. Hey, mari kita memuji Tuhan. Yeah. Oh, sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesusku, Oh, sukacitaku. ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ya, mana gerakannya? Hey, Oh, sukacitaku. sejak ku jumpa Yesusku. Hey, Oh, sukacitaku. mari angkat tangannya. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Mana suaranya? Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Oh, Padanya ku berserah, Engkau Tuhan kehidupanku. mana suaranya? Pam. Hey, Sekali lagi ya. Angkat Oh, suaranya, sukacita. Oh, Sukacita. pam. Sejak ku jumpa Yesus. hey, Oh, sukacita. Sama-sama. pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Amin. Sukacitaku. Mana senyumnya buat Tuhan. Hey, Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. oh. Padanya ku berserah, Engkau Tuhan kehidupanku. Mana suaranya lebih besar? Pam. Yeay. Siapa yang mau bersaksi buat Tuhan Yesus? Menceritakan Yesus kepada orang lain. Yes. Saya, kamu di rumah siapa bersaksi buat Tuhan? Amin. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan Ikutin semuanya. Kak Rido gerakannya. Sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi. Asli ikutin Kak Rido ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Ikutin Tuhan kereta. datang. Hey. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari buka telinga hati kami. Mari berikan kami hati yang mau mendengar firman-Mu Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati Kartini yang akan membagikan firman buat kami. Biarlah kami Tuhan diberkati melalui firman yang akan dibagikan hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Sudah puji Tuhan tadi ya. Sudah bersuka cita kita hari ini. Kartini masih ingatkan terus ya. Virusnya belum hilang adik-adik ya. Pemerintah kita masih terus menasehati supaya kalau keluar rumah pakai apa? Masker. Terus kalau pulang ke rumah cuci tangan, cuci kaki, bajunya ganti kalau habis main seharian ya, supaya kita tidak tertular. Dan kita juga jangan masuk ke kerumunan orang banyak ya. Kita tetap menjaga sampai satu saat nanti ada vaksin, kita aman bisa beribadah lagi bersama-sama. Amin ya. Hari ini kita mau belajar tentang satu firman yang sering mungkin Kartini suka dicurhat sama orang tua ya. Orang tua suka curhat sama Kartini. Anak saya itu kalau iya tapi enggak katanya gitu. Kalau ngomong iya tapi enggak dijalanin. Nah, ada firmannya adik-adik ya. Itu sebabnya Kartini mau bawa hari ini firman tentang jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Ada loh ayatnya adik-adik ya. Nah, kita baca dulu di ayat Matius 21 ayat 28 sampai 30. Kartini baca agak cepat ya supaya waktunya bisa singkat. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua. Nah, dan berkata demikian juga. Anak keduanya disuruh juga adik-adik ya, kerja di kebun anggur. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Ya, anak yang kedua bilang gitu. Tapi kemudian ia menyesal. Lalu pergi juga bekerja ya. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi, orang-orang yang mendengarkannya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Ya, Tuhan Yesus kan lagi berbicara kepada orang Farisi ahli Taurat nih ya. Jawab mereka, yang terakhir, artinya yang melakukan kehendak Bapa, anak yang kedua ya, yang tadi bilang nggak mau tapi menyesal, akhirnya mau melakukan. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, firman hari ini adalah untuk kita berubahlah dari cara bicara kita yang asal-asalan adik-adik. Pernah Kartini dengar satu orang tua mengeluh, "Iya Citini," katanya, "anak saya tuh ya," katanya, "kalau dilarang main HP," katanya, "bilangnya iya, tapi tetap aja," katanya, "saya sampai capek." Mamanya sampai mengeluh seperti itu adik-adik. Itu nggak pernah bisa lepas katanya adik-adik. Nggak ngapa-ngapain, nggak mau belajar juga. Nah, Kartini sedih lihat kalau ada orang tua curhat seperti itu kepada Kartini ya. Nah, Kartini mau kasih firman ini kepada semua anak-anak yang mendengar hari ini. Kita harus hati-hati berbicara iya, katakan iya kalau iya. Katakan tidak kalau ada alasannya adik-adik ya. Nah, firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh menipu. Kalau adik-adik berkata iya, tetapi cuman bilang, gini deh, mendingan aku berkata iya aja deh kalau disuruh mama. Daripada mamaku cerewet. Kalau nanti aku nggak bilang enggak, wah habis deh. Pasti mama marah terus-terusan dari pagi sampai siang.
Lebih baik katakan iya, pasti mama diem. Tapi yang penting aku nggak melakukan. Itu menipu adik-adik. Ya, tahu menipu itu benihnya dari mana? Dari iblis ya. Nah, waktu Hawa digoda sama ular ini kan iblis ya. Itu tipuan ya. Nah, Hawa ini kan lagi jalan-jalan di Taman Eden. Dia melihat satu buah pengetahuan baik dan jahat. Itu buah sudah dilarang sama Tuhan untuk tidak boleh dimakan. Tetapi iblis memutarbalikkan fakta. Ya, memutarbalikkan sesuatu yang benar. Yang Tuhan katakan, yang Allah katakan adalah suatu kebenaran. Tetapi iblis, si penipu, memang dia pendusta, adik-adik, dia berbicara sebaliknya. Ya, dia bilang, kamu ini kan ya boleh makan seluruh buah pengetahuan baik dan jahat ya kan. Tapi kamu kalau makan ini, kamu tidak akan mati kok katanya. Diputarbalikan adik-adik. Ya, sesuatu fakta yang benar diputarbalikan sama iblis. Coba deh kamu makan, kamu nggak mati sebenarnya. Kamu akan melihat. Wah, si Hawanya langsung tergiur, ya. Dan akhirnya dia makan. Nah, rusaklah dosa masuk ke dalam tubuh manusia. Itu sebabnya kita keturunan Adam dan Hawa sampai hari ini punya benih dosa. Gara-gara penipu ini, ya. Nah, kita lihat gambar yang serem. Ini loh adik-adik. Ini ya. Iblislah yang menjadi bapakmu, ya. Nah, Tuhan Yesus berkata keras kepada orang-orang yang diajarnya pada waktu itu, ya. Karena apa? Karena orang-orang yang suka berbicara dusta, yang suka berbicara asal-asalan, semau gue kalau orang zaman sekarang bilang, itu adalah orang-orang yang mirip seperti iblis. Di iblis lalu kalau bicara itu nggak pernah ada yang benar. Karena di dalam dia memang dusta. Ya, ibaratnya seperti botol, adik-adik ya. Kalau airnya hitam, mau dikeluarin, mau digali, mau dituang sampai dalam-dalam tetap hitam. Ya, dia tidak akan berubah adik-adik air. Ya, apapun yang memang sudah begitu, kalau mau dikeluarin terus, dia akan tetap jelek adik-adik. Jadi iblis itu kalau bicara itu selalu semanis apapun, seindah apapun yang dia katakan, yang dia bisikkan ke adik-adik. Kamu kalau main HP, ya, sebenarnya nggak rusak bu otaknya, ya, tetapi cuma kurang tidur aja. Iblis memutarbalikkan fakta, ya, seperti itu. Ini loh adik-adik yang dibisikkan, ya. Terus kalau mamamu suruh kamu beresin rumah, bantuin rumah, bilang aja, ntar dulu. Kalau kamu bilang enggak, wah mamamu pasti marahin terus. Kamu nggak akan bisa tenang, nggak akan bisa menyendiri, nggak akan bisa nyantai hidupnya. Lebih baik katakan iya, mamamu pasti diam. Iblis selalu ngomong seperti itu. Nah kita yang terpancing adik-adik ya sama si pendusta ini, ya udah waktu adik-adik main HP, mama bilang udah taruh dari tadi, mama lihat dari bangun tidur kamu belum makan, belum mandi, belum ngapa-ngapain, terus pegang gituan. Iya mah gitu. Tetapi kita bicara iyanya itu asal-asalan adik-adik. Itu sama dengan menipu. Nah, tahu adik-adik, menipu itu asalnya dari dia. Mau jadi bapaknya dia ini keturunannya semua anak-anaknya penipu. Mau kita jadi anak-anak penipu? Nah, firman Tuhan hari ini katakan, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Nah ini muka orang yang suka pembohong. Ya, manis adik-adik ya. Karena dia mau menipu, dia nggak mau ketahuan akal bulusnya, akal tipuannya, tipu muslihatnya. Jadi kalau dia disuruh sama orang tua, ya, ntar pasti. Nah, mamanya kan langsung girang dong, karena anaknya ya bicaranya seneng ya, semangat gitu. Padahal menipu adik-adik.
Kalau Kak Tini tanya adik-adik, sudah ibadah online belum hari ini? Kan Kak Tini suka WA ya, sudah ibadah online. Sudah Kak, mantap. Ada yang bilang gitu. Tapi Kak Tini bingung, bener gak ya sebenarnya ya? Ya semoga tidak ada ya yang menipu anak-anak Tuhan ya. Kalau bicara ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Nah, yang kedua adik-adik itu adalah anak yang menyesal. Tadi kita tidak boleh menjadi seperti anak yang pertama. Ya, bicara iya tetapi penipu. Ya, yang kedua bukan berarti kita memberontak dulu terus baru menyesal. Firman Tuhan katakan lebih baik, lebih benar orang yang menyesali. Ya, udah bohongin mama, dia menyesal. Udah bohongin kakak-kakak pembina, dia menyesal. Udah bohongin teman, dia menyesal. Udah membohongi nenek, kakek, dia menyesal, adik-adik. Ya, nah, dia menyesal, dia merenungkan. Aku nih, gimana ya? Kok begini banget ya? Kok jahat banget ya aku tadi ya? Sebenarnya aku menipu loh tadi ngomong iya. Hatiku, aku tahu hatiku tuh bilangnya enggak. Tapi kok yang kuucapkan iya ya? Adik-adik harus loh. Harus punya satu sensitif kepekaan seperti itu. Harus sadar adik-adik. Kalau enggak, itu kebiasaan sampai besar loh adik-adik. Ya, kalau sudah sampai besar, adik-adik akan dijauhi orang. Ya, nah, anak yang berkata ya, tetapi tidak adik-adik. Yang pertama, dia tidak akan dipercaya orang lagi. Artinya apa? Orang ini kalau ngomong nggak serius. Ya, tetapi kalau kita bicara iya, terus kita melakukan adik-adik, kita punya satu komitmen tanggung jawab. Kita memang capek. Ya, kita memang harus mengerjakan sesuatu sesuai janji. Itu orang yang kualitasnya luar biasa. Seperti Kak Tini janji sama seseorang, saya akan kirim ya ke rumah ibu nanti jam sekian. Ya sudah, Kak Tini bungkus. Kak Tini nggak santai-santai. Pasti orang itu nungguin adik-adik. Orang yang sudah Kak Tini pesen kan mau kirim barang, orang itu pasti sudah nungguin depan rumah. Kak Tini harus bungkus cepet-cepet, panggil tukang Gojek, Gosen ya untuk mengirim barang itu. Ya nggak nyantai-nyantai. Nggak bicara asal-asalan adik-adik. Kalau kita sudah janji sama seseorang, tepatilah. Lakukanlah. Memang kita akan capek, kita akan ada beban, kita akan ada sedikit tanggung jawab yang kita harus kerjakan gitu. Seperti nggak nyantai gitu ya. Tetapi ya itulah kehidupan kita yang Tuhan mau adik-adik. Kalau ya sudah. Kita bertanggung jawab dengan ucapan kita. Sudah ibadah online belum adik-adik? Sudah Kak Tini, saya sudah dengar. Nah, kan kadang-kadang Kak Tini tanya lagi ngecek. Pertanyaan-pertanyaannya, banyak salah. Berarti orang nggak dengerin ya, ini anaknya. Gimana? Nah adik-adik, kalau memang ibadah online, adik-adik dengar, adik-adik catat ya. Seperti yang Kak Tini suruh catat. Nanti Kak Tini kasih pertanyaan, PR. Nah, kalau yang memang benar-benar nyimak ibadah online, dia akan jawab dengan baik. Kalau orang tua melihat adik-adik lagi main HP, tapi yang dilihat di layar HP adik-adik bukan pelajaran online. Nah, tentunya kan orang tua, kamu bukannya belajar, kok malah main game, kok malah lihat Instagram, lihat Facebook, ya, lihat macam-macam gambar artis, atau film-film, udah asik sendiri berjam-jam di situ. Tentunya orang tua gelisah dong adik-adik ya. Kan itu juga habisin ini dong, habisin pulsa, pakai data, kuota, semua pakai uang adik-adik. Nah, bukannya dipakai untuk belajar dong. Nah, kalau sudah orang tua ngomong seperti itu, adik-adik mau katakan apa? Baik, Ma. Tetapi menipu nggak? Kalau ngomong katakan baik, Mas, saya belajar, ya sudah, tutup semua yang adik-adik sedang lihat tadi. Ganti, klik pelajaran, mulailah belajar. Kalau kita bicara, ya Mas, saya mau belajar sekarang, ya udah belajar. Ya, Kak Tini malah senang
Kalau Kartini WA adik-adik, tunggu ya Kak, aku lagi belajar online. Wah, itu Kartini malah senang. Maaf ya Dek, Kartini nggak tahu kalau adik sedang belajar. Kartini ganggu ya. Ya udah belajar dulu. Nanti baru Kartini WA sore-sore. Ya, malah Kartini mendukung. Kartini jarang-jarang kasih PR yang panjang-panjang dulu selama adik-adik masa pandemi ini, karena kan belajarnya harus di online, banyak katanya materinya. Jadi Kartini nggak mau ganggu ya. Tetapi adik-adik juga harus jujur. Saya sedang belajar online, atau memang benar kalau mama suruh belajar ya sudah belajar. Diganti semua yang adik-adik sedang lihat asik ya, imajinasi di dunia maya itu semua tutup. Ganti dengan pelajaran ya. Kalau adik-adik berkata ya sudah, katakan ya adik-adik belajar. Jangan menipu mama, jangan menipu papa ya. Nah, di Alkitab contohnya yaitu Nuh. Nuh disuruh membuat bahtera. Mau nggak Nuh? Mau adik-adik. Dia nggak cuma ngecap, ya Bapak nanti aku buat ya perahu-perahuan gitu. Nggak begitu. Dalam hati Nuh nanti jadinya kayak getek gitu misalnya ya. Ya nggak mungkin adik-adik ya. Nuh adalah orang yang tahu kalau dia berbicara ya, dia buat bahtera. Dan itu adalah bahtera, kapal paling kuat di dunia sampai saat ini adik-adik. Kapal Titanic saja bocor adik-adik. Itu kapal yang luar biasa besarnya ya, itu bocor nabrak gunung. Tetapi kapal Nuh itu sampai air bah luar biasa ya adik-adik, hujannya 40 hari, 150 hari di terapung-apung, itu tidak pecah adik-adik. Berarti Nuh berkata ya, dia akan buat dengan sungguh-sungguh. Kalau adik-adik belajar, membuat bahteranya itu ukurannya luar biasa adik-adik. Tepat. Nuh nggak asal-asalan. Panjangnya, lebarnya, tingginya, bahteranya. Ya. Yang kedua adalah Abraham. Abraham, keluar kau dari negeri tempat engkau tinggal, ke tempat tanah perjanjian. Abraham kan tipe orangnya nyantai, ya, tipe yang senang tenang-tenang. Ya, dia nggak jawab ya deh Bapak, ya nanti aku pergi ya, gitu. Abraham nggak, ya, keluarlah engkau dari tanah kelahiranmu, pergi bawa seluruh kaum keluargamu. Abraham bilang, iya Bapak. Dia nggak tahu tempat tujuannya, tetapi kalau dia berkata iya kepada Bapa di surga, dia praktekkan, dia jalanin adik-adik. Walaupun komitmen yang dia jalanin itu suatu kesulitan hidup adik-adik. Ya, demikian adik-adik bicara tentang iya, adik-adik ayo beresin, ayo belajar, ayo bantuin mama. Itu kalau adik-adik berkata ya, ada sesuatu tugas yang memang berat kita tanggung. Ya, yang mungkin nggak enak buat kedagingan nyantai kita adik-adik, ganggu waktu kita nyantai. Tetapi Tuhan ingin mendidik kita, mendisiplinkan kita Tuhan, supaya adik-adik nanti remaja sudah terbiasa. Petrus yang ketiga, ya, 3 kali dia ditanya sama Tuhan Yesus, maukah engkau mengembalai domba-dombaku? Waktu itu kejadiannya setelah Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, Petrus berpisah dengan Tuhan kan secara fisik ya, tetapi Tuhan Yesus menghampiri dia lagi, dia bertanya, Yesus bertanya 3 kali. Mungkin jawaban yang pertama, ya Bapak, aku akan mengembalakan domba-domba. Tuhan kayaknya nggak yakin, nanya lagi kedua kali, maukah engkau mengembalakan domba-dombaku? Ya Bapak, nanti aku gembalakan. Lalu sampai 3 kali. Berarti ada sesuatu kalau orang udah nanya 3 kali adik-adik. Ketiga kalinya, Petrus, maukah engkau mengembalai domba-dombaku? Apakah engkau mengasihi aku? Nah, baru sadar. Sudah 3 kali Tuhan Yesus bertanya. Berarti ini serius. Ya, mungkin tadi dijawabnya nggak ngelihat. Sekarang Petrus melihat wajah Tuhan Yesus. Ya Tuhan, aku mau mengembalakan domba-domba. Kalau sudah berbicara ya, kita lihat perjalanan hidup Petrus adik-adik. Ya, penderitaan, aniaya dia alami.
Itu suatu komitmen yang dia jalani. Itu suatu janji yang dia harus laksanakan. Ketika dia berkata iya kepada Tuhan Yesus, dia jalani. Bahkan ketika dia masuk, menurut catatan sejarah, dia masuk ke kota Roma. Ya, adik-adik, waktu dia mau di situ Roma sedang terjadi aniaya orang-orang Kristen, terus dia mau keluar lagi, adik-adik, meninggalkan. Kemudian ada Tuhan Yesus lagi, mau kemana engkau Petrus? Terus Petrus bilang, aku mau meninggalkan kota Roma. Di situ perkataan Tuhan Yesus bilang, engkau menyalibkan aku kedua kalinya. Lalu Petrus tahu bahwa dia harus kembali ke kota Roma, adik-adik. Di situ dia disalib terbalik. Dia mati, adik-adik, mati martir. Perkataan ya, adik-adik, harus dijalani dengan tanggung jawab, adik-adik, tanpa main-main. Kalau ya, katakan ya. Sudahkah engkau belajar online hari ini? Maukah engkau belajar hari ini? Belajar, kata mama. Ya, ma, sudah belajar. Perkataan ya adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan juga, adik-adik. Tidak boleh main-main, adik-adik. Amin. Ya, adik-adik harus belajar dari kecil. Nanti kalau sudah besar, anak-anak yang seperti itu tidak akan dipercaya lagi. Kedua, orang itu terkenal dengan asal ngomong. Jangan main sama dia. Dia asal ngomong, asal ngecap, adik-adik. Kalau katakan ya, jalani, jujur, tanggung jawab, itu dipercaya, adik-adik. Kalau kita asal-asalan, tidak dihormati lagi. Akhirnya kita ya, orang ngelihat kita nggak ada salaman, nggak disalamin, ya. Mungkin kalau orang ketemu kita nggak senyum, karena kita orang yang asal-asalan kalau ngomong. Jangan seperti itu. Terakhir, apa yang dikatakan, apapun yang kita katakan, orang anggap main-main, adik-adik. Jadi, itu orang kalau kita lewat, orang pasti mikir, wah itu si tukang ngecap tuh lewat. Nah, mendingan aku nggak ngomong lah sama dia, percuma ngomong sama dia. Pasti jawabnya ya, tapi enggak. Adik-adik mau dijadikan ikon, dijadikan tanda seperti itu. Kita dikatain orang seperti itu, adik-adik. Adik-adik, mari belajar. Kalau adik-adik katakan ya, jalani tugas tanggung jawab kita. Berat memang, adik-adik. Kak Tini mau punya anak-anak rohani jujur dalam perkataan. Pegang ucapan kita. Kesimpulannya adalah Matius 12 ayat 37. Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, sekali lagi hati-hati dengan perkataan kita. Karena menurut ucapan kita dibenarkan, artinya kita memang dianggap orang benar, dan kita memang dilayakkan menjadi orang benar. Tetapi menurut ucapan kita juga yang sembarangan, kita kena hukuman. Ya, hukumannya macam-macam. Hidup kita akan kacau, jalan-jalan tertutup, orang tidak mau lagi percaya kita. Seperti itu, adik-adik. Mau belajar memakai perkataan dengan tepat. Ya, kalau adik-adik tidak bisa, bilang alasannya. Ya, seperti Kartini, misalnya diundang atau diajak ikut acara ini, acara itu, Kartini nggak bisa karena fisik Kartini memang nggak kuat, misalnya. Kartini jujur, saya lihat kemungkinan fisik saya dulu ya. Nah, Kartini sudah janji hari ini tapping, adik-adik ya. Tapping itu perlu energi kuat, adik-adik. Itu sebabnya Kartini seminggu sebelumnya minum vitamin, tidur istirahat yang cukup, adik-adik. Kartini siapkan semua bahan-bahan dengan rapi, ya, supaya hari ini tidak gagal, adik-adik, tidak asal ngecap, gitu, adik-adik. Kalau kita sudah janji, jalani. Adik-adik mau jadi orang yang bertanggung jawab, ya. Kalau tidak bisa, katakan alasannya dengan jujur. Saya tidak bisa karena apa? Jangan bohong, ya. Amin, amin ya. Mari kita berdoa, adik-adik, supaya Tuhan memelihara ucapan kita, bibir mulut kita, mengeluarkan kata-kata yang benar, sesuai dengan kejujuran kita, hati-hati nurani kita. Amin ya. Bapa di dalam surga,
Biarlah firman hari ini mempertobatkan kami yang mendengar untuk tidak mengucapkan asal-asalan setiap kata-kata yang keluar dari lidah dan bibir kami, Tuhan. Karena kami tahu setiap ucapan kami akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Demikian perkataan kami kepada orang tua, kalau kami berkata ya, maka kami akan melakukan tugas-tugas yang diberikan orang tua. Kalau kami berkata tidak, tentu kami harus, Tuhan Yesus, memberitahu kepada orang tua kami alasannya dengan jujur. Tuhan, ajar kami untuk memiliki satu kejujuran di dalam ucapan yang kami selalu ucapkan setiap hari, Tuhan. Karena kami tahu lidah dan bibir kami ini gampang sekali berbohong. Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami atas ucapan yang sudah kami perbuat selama ini dengan asal-asalan kepada siapapun. Kami mau memperbaharui diri kami mau jujur, kami mau menggunakan lidah dan bibir kami dengan benar. Karena kami tahu dengan ucapan kami akan dibenarkan, dengan ucapan kami juga kami akan dihukum. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Biarlah kami berubah dan bertobat setiap hari dengan perkataan-perkataan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa minggu depan untuk ikut lagi ibadah sekolah minggu ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!